Halo, selamat sore rekan-rekan guru Kabupaten Flores Timur. Sore hari ini saya ada di kediaman Bapak Wakil Koordinator Pengawas, Pak Silvester Sinabuan, bersama dengan rekan-rekan guru dari SMP Negeri 1 Lewolema. Ini sedang pengisian kurikulum vitae, ya. Jadi teman-teman sedang melakukan pengisian data diri mereka, dan tentunya ini menjadi awal yang bagus, semangat yang luar biasa dari teman-teman menyambut program pendidikan guru penggerak ini. Kemarin data sementara itu kurang lebih 520 yang sudah mendaftar. Ini menjadi tanda yang sudah baik. Di bagian mana itu, Pak? Masih data riwayat ya? Di pengalaman berorganisasi atau di pengalaman berorganisasi ya. Ibu Akel kan di sekolah juga sebagai pembina OSIS, wali kelas, itu juga bisa diuraikan. Bu Alin juga sedang di tahapan pengalaman berorganisasi ya. Sama, Pak. Iya, oke. Di pramuka juga boleh dimasukkan. Kita punya komunitas pencinta alam itu juga sebenarnya bisa kita masukkan itu. Beberapa kali kita melakukan petualangan di alam itu, nanti juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari pengalaman kita berorganisasi. Pernah kita lakukan kegiatan penghijauan, itu juga bisa masuk. Ya, ini sedang pengisian di pengalaman berorganisasi ya. Oke. Ya, betul. Di nama organisasinya literasi sekolah. Kita kan sudah terbentuk. Ibu Alin kemarin juga masuk dalam kelompok literasi sekolah tuh. Itu juga bisa dideskripsikan. Jadi deskripsikan yang real, yang memang teman-teman alami di sekolah. Nah, jadi nama organisasinya ditambahkan komunitas literasi SMP Negeri 1 Lewolema begitu. Di atas, kembali ke atas dulu. Ya, komunitas literasi SMP Negeri 1 Lewolema. Jadi teman-teman guru sekalian dan terkhusus rekan-rekan kepala sekolah, mohon juga bisa memperhatikan pada bagian ini, di mana giat-giat kreatif yang dilakukan di sekolah, teman-teman bisa membuatkan itu dalam satu SK ya, sehingga dalam urusan pengisian seperti ini teman-teman guru bisa. Selamat sore Ibu Akel. Ya, Ibu Akel ini salah satu rekan sejawat di SMP Negeri 1 Lewolema. Setiap hari beliau mengasuh mata pelajaran IPS. Di kelas berapa Ibu Akel ya? Kelas 7 dan 9. Kelas 7 dan 9. Bu Akel sebelum di SMP Negeri 1 Lewolema pernah di sekolah mana saja? Saya waktu pertama kali mengajar honor di Lite Adonara Tengah, tepatnya di SMPS Pancakarya Lite. Itu tahun 2017. Oke, lanjut. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2011. Setelah mata pelajaran yang saya asuh waktu di SMPS Pancakarya Lite, itu mata pelajaran IPS Ekonomi kelas 7 dan 9, keterampilan jasa kelas 9, kemudian diminta juga untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Kebetulan PLK-nya waktu itu mengajar bahasa Inggris, tapi karena harus tenaga untuk mengajar bahasa Inggrisnya masih sangat kurang, maka saya diminta untuk mengajar salah satu kelas, yaitu kelas 7. Kemudian setelah pengangkatan ditempatkan di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Mengabdi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Mata pelajaran yang saya asuh IPS terpadu kelas 7 dan 9. Lanjut. Kemudian diperbantukan juga untuk membantu sebagai bendahara BOS selama 4 tahun. Iya. Pada saat itu diminta karena memang kebetulan pada saat honor juga sudah
bekerja atau diminta bantuan untuk bekerja sebagai bendahara kurang lebih 4 tahun. Setelah di Laka? Kalau di Laka juga 4 tahun. Lalu di akhir tahun 2015 dimutasikan ke SMP Negeri 2 Bulanggitan di Latoh. Mengabdi kurang lebih 10 bulan. Oh iya. Setelah itu dimutasikan kembali ke SMP Negeri 1 Lewolema dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Oke, baik. Bu Akel ikut program ini motivasinya apa? Program guru penggerak ini. Motivasi saya menjadi guru penggerak ini sebetulnya saya ingin sekali bisa mengembangkan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, yang kreatif bagi peserta didik. Uang tadi mana? Ada yang lain? Masih ada Pak, yang memotivasi saya itu tujuan saya sebetulnya. Yang memotivasi saya itu awal mulanya adalah saya bekerja di ladang emas, yaitu SMP Negeri 1 Lewolema, di mana di dalamnya itu ada rekan-rekan kerja yang hebat, yang bisa berbagi pengalaman hebat mereka itu kepada kami, yang notabene pengalamannya masih minim. Di antaranya itu yang pertama Pak Maksi sendiri sebagai rekan kerja, tetapi juga memiliki pengalaman hebat lainnya karena beliau juga sebagai Ketua PGRI Flores Timur, kemudian mengikuti berbagai diklat dan pelatihan yang sering beliau bagikan kepada kami, dan beliau inginkan apa yang diperoleh bisa menular kepada kami yang lain, sehingga itu juga menjadi motivasi saya menjadi seorang guru penggerak. Selain itu juga ada beberapa teman lainnya yang kemampuan IT-nya handal, sehingga juga memotivasi saya ingin sekali seperti mereka, bukan hanya sekedar bisa berbicara tetapi juga dalam menggunakan IT. Oke, mantap. Mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan dokumennya, dan tentu setelah pengisian kurikulum vitae ini kita akan masuk pada tahap seleksi berikut, yaitu praktek mengajar dan juga nanti wawancara. Oke, semangat ya Pak Kel. Ya, selamat sore Bapak Sylvester. Ya, selamat sore. Ya teman-teman sekalian, saya senang sekali sore ini boleh diterima di kediaman Pak Sylvester Sinabuan, Wakil Koordinator Pengawas Dikdas Dinas PK Kabupaten Flores Timur. Bapak ini minta komentarnya sedikit nih berkaitan dengan yang pertama itu antusias teman-teman kita di teman-teman guru di Flores Timur yang sudah ikut mendaftar, dan yang kedua kira-kira pentingkah memang teman-teman guru harus mengikuti program pendidikan guru penggerak? Dua hal itu. Oh, ya. Pertama soal antusias. Mungkin selama ini guru-guru melihat program ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pendidikan, tetapi dengan gerakan-gerakan terakhir, yaitu tim yang melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap guru-guru di setiap wilayah di 3 pulau, Flores, Adonara dan juga Solor, dan itu yang menggerakkan banyak guru untuk mengikuti ini, karena mereka tahu bahwa ternyata ini baik untuk mengubah proses pembelajaran yang selama ini terkesan berjalan di tempat dan tidak ada perubahan sama sekali. Dan melalui program ini saya pikir ini baik, sehingga antusias mereka ini kita akan tetap dukung, sehingga mereka boleh mengikuti seluruh proses seleksi sampai tahap akhir. Lalu berkaitan dengan soal penting, saya pikir sebuah program baru yang diluncurkan oleh pemerintah itu sudah dipertimbangkan, juga sudah melalui uji coba. Dengan demikian maka program ini pasti penting, dan mereka sudah mulai merasakan itu, bahwa program Merdeka Belajar dengan turunannya adalah program guru penggerak, dan itu di dalam program turunan guru penggerak itu dengan muatan-muatan yang sangat luar biasa, dan itu baik sekali untuk kepentingan pendidikan di Kabupaten Flores Timur khususnya. Oke, tentunya kolaborasi dari Dinas Pendidikan di jajaran pengawas, kepala sekolah dan guru-guru terus tercipta Bapak. Harapannya demikian. Oke, kita tetap memberikan dukungan. Mungkin ada 1-2 kata motivasi untuk teman-teman guru yang sedang melakukan persiapan, karena di lapangan ini ada yang ya
aduh ini terlalu banyak mengisi esainya ini seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjadi spirit mereka. Oke, permintaan esai itu sebenarnya kita menulis apa yang kita buat selama ini. Sekecil apapun yang pernah kita buat. Tapi sebelumnya harus berangkat dari masalahnya apa dulu. Apa masalahnya, lalu langkah apa yang dibuat, kemudian apa hasil yang diperoleh setelah menerapkan langkah itu. Kalau kita tidak sadar, tetapi sebenarnya guru sudah berkreasi selama ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dia temukan. Tinggal dinarasikan saja, sehingga orang yang membaca juga ya bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Nah itu. Bapak Sil sendiri menjadi satu-satunya pengawas yang ada di Kabupaten Flores Timur yang saat ini sedang dalam tahapan mengikuti seleksi fasilitator ya. Tingkatan yang lebih tinggi dari guru penggerak, dari pengajar praktik. Sudah sejauh mana Bapak tahapan untuk seleksi ini? Tahapan 1 sudah lolos, sekarang sedang dalam tahap kedua. Simulasi mengajar sudah dilaksanakan, menunggu wawancara. Menunggu Wawancara menjadi ya akhir dari tahap kedua itu. Setelah itu baru kita lihat apakah dinyatakan lolos atau tidak. Oh iya, luar biasa teman-teman sekalian. Jadi ikut seleksi fasilitator itu memang lebih ketat, dan jika Pak Sylvester Sinabuan ini lolos, maka beliau menjadi satu-satunya, dan tentu tidak mendampingi teman-teman di Kabupaten Flores Timur semata, tapi juga bisa berkeliling Indonesia untuk mendampingi teman-teman guru di kabupaten lain yang nanti tugasnya adalah memberikan pengetahuan kepada guru penggerak dan punya porsi 35% menentukan kelulusan. Nanti kolaborasi dengan pengajar praktik yang melakukan pendampingan langsung di lapangan. Terima kasih banyak Bapak, selamat sore. Oke, selamat sore. Ya.